Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 terlibat dalam satu pertarungan menegangkan, 1 melawan 16 orang. Bisakah Wiro memenangkannya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Mari kita sate beramai-ramai jahanam ini, teriak Bogananta seraya kiblatkan pedang dan kirimkan satu tusukan ke leher Wiro. Sokananta dan 12 orang lainnya segera menyerbu. 14 batang pedang berserabutan, tring, dan 10 jari berkuku panjang mencakar dengan ganas. Satu-satunya orang yang tak ikut menyerang ialah si gemuk pendek yang memegang tasbih. Dia memperhatikan saja sambil mulutnya terus berkomat-kamit. "Tahan!" teriak Wiro sambil melompat mundur ke pintu goa, tapi yang menyerangnya terus memburu. "Shh, kalau kalian tak mau hentikan serangan ini, jangan menyesal." Bogananta dan yang lain-lainnya tak ambil peduli. Wiro cabut Kapak Maut Naga Geni 212 dari pinggangnya. Wut! Sinar putih menyilaukan menderu, suara laksana ribuan tahun menggerung, dan 4 anak buah perguruan Merapi menjerit roboh mandi darah. Yang lain-lainnya tersurut mundur sampai 5 langkah. Mereka menjadi kecut dan bimbang untuk menyerbu kembali. "Mani Tunggul," kata Wiro dengan suara keras sehingga semua orang mendengar. "Anakku masih hidup, tapi kehancuran hati yang dideritanya membuat nasibnya lebih buruk daripada seseorang yang telah mendahulinya." Kalau masih hidup, di mana dia sekarang?" tanya Sokananta lantang. Durjana cacingan, tak usah buka mulut. Aku tidak bicara pada kau," tukas Wiro. Kelamlah para Sokananta ditelan kemarahan. "Lalu, ini kuburan siapa?" tanya Manik Tunggul. "Jangan pura-pura tidak tahu, Manik Tunggul. Masa kau lupa pada seorang pemuda bernama Panulu yang ditawan dan disiksa setengah mati oleh Durjana cacingan itu, lalu disekap di goa ini sampai akhirnya menemui kematian dalam cara yang mengerikan." Kagetlah Manik Tunggul. Dia berpaling pada Sokananta, tapi saat itu Sokananta sudah membentak Wiro kembali. Lekas katakan, di mana calon istriku?" Wiro tertawa gelak-gelak. Kekasihnya kau tawan, kau siksa sampai mati. Apakah kau masih punya muka untuk mengawini gadis itu?" Rahang Sokananta kelihatan terkatup rapat-rapat. Manik Tunggul masih memandang pada Sokananta lalu bertanya, "Calon menantuku, apakah yang diucapkan berdebah ini betul?" Sokananta tertawa. Namanya saja manusia berdebah, masa bicaranya bisa dianggap betul?
Setelah dia melarikan permani di depan hidung kita, apakah, Bang, ini masih bisa dipercaya? Dia hendak mengelabui kita dan mengadu domba kita satu sama lain. Wiro menggerendeng. Kepesamu sudah kelewat takaran. Lekas kau dan kamrat-kamratmu angkat kaki dari sini. Kalau tidak, kau bakal menjadi manusia pertama yang bakal kubelah kepalanya sesudah 4 krocomu itu. Hei, Bang, rendah. Jangan kira kali ini kau bisa lolos dari liang kubur yang telah kau gali sendiri. Sokananta palingkan kepala ke arah laki-laki gemuk yang memegang tasbih. Tasbih Kumala, kau tunggu apa lagi? Manusia gemuk pendek kepala botak menyeringai. Mulutnya dalam menyeringai itu masih terus juga berkomat kamit. Sekali dia bergerak, tubuhnya sudah berada di samping Sokananta. Inikah tampang manusianya yang kau minta aku untuk membereskannya, Soka? Tanya Tasbih Kumala dengan mata menyelidik dari atas ke bawah. Sokananta mengangguk. Tasbih Kumala tertawa gelak-gelak. Hahaha. Hebat sekali suara tertawanya, laksana merobek langit di malam hari itu. Tasbih Kumala melirik pada senjata yang di tangan Wiro, lalu membentak. Hei, pemuda bau popok, betulkah orangnya yang bergelar Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Sobat, saut Wiro. Melihat kepada gelaranmu, pastilah kau seorang tokoh silat yang ternama. Aku hormati kau. Tapi harap jangan ikut campur urusan orang, karena kau tak kuundang untuk datang ke sini. Sebaiknya segera angkat kaki. Ih, bapak moyangmu, bentak Tasbih Kumala. Dia melangkah ke muka. Tunggu dulu, seru Manik Tunggul. Sebelum kita mengkermus budak, aku harus tahu dulu beberapa hal. Kau hanya menambah panjang umurnya beberapa detik saja, Manik Tunggul, kata Bokadanta. Sokananta, betul kau yang menangkap dan menyiksa Panulu, lalu menyekapnya sampai mati di dalam gua ini? Sokananta jadi beringasan. Kenapa antara kita mesti berprasangka yang bukan-bukan? Wiro menengahi. Manik Tunggul, kau juga bertanggung jawab atas kematian Panulu. Kau yang memaksa anak gadismu untuk kawin dengan jahat cacingan ini. Kau gila nama besar. Kau pengecut kelas 1 yang mau menjual anak sendiri karena ditekan oleh ketua perguruan Merapi. Tutup mulutmu, teriak Manik Tunggul marah. Tiba-tiba Sokananta berteriak beri komando. Serang! Maka Bogananta, Tasbih Kumala, dan anak-anak murid perguruan Merapi segera menyerbu. Manik Tunggul tetap berdiri dengan bimbang. 2 orang anak buahnya karena melihat ketua mereka berdiam diri tidak berani masuk ke dalam pertempuran. Mendadak dari dalam gua terdengar suara perempuan. Wiro, kaukah yang bertempur itu? Wiro. Mengenali bahwa itu adalah suara anaknya yang ternyata masih hidup, legalah hati Manik Tunggul dan pikiran jernih menyeruak di dalam kepalanya kini. Tiba-tiba dia melompat ke muka dan berteriak. Sokananta bajingan, kaulah yang jadi biang racun. Kau harus di tanganku. 10 kuku-kuku jari dengan ganas menyambar Sokananta. Karena tak diduga akan diserang sehebat itu dan secara tiba-tiba oleh calon mertuanya sendiri, maka Sokananta yang mengeroyok Wiro Sableng tak punya kesempatan untuk mengelak. Sekejap lagi 10 kuku jari Manik Tunggul akan mengeremus hancur muka Sokananta. Tiba-tiba, sebuah pedang menyambar dasar ke arah kedua lengan ketua perguruan Garuda Sakti itu. Manik Tunggul, manusia ular kepala 2, akulah lawanmu. Ketika berpaling ke kanan, ternyata yang menyampokkan pedang tadi adalah Bogananta. Mendidihlah darah di kepala Manik Tunggul. Bogananta, kau sama saja dengan anakmu.
Maka kedua orang itu pun bertempurlah satu lawan satu dengan hebatnya. Tapi di samping tenaga dalamnya lebih rendah dan lawan bersenjatakan pedang pula, maka 5 jurus kemudian Manik Tunggul pun kena didesak. Di lain pihak, Wiro yang dikeroyok oleh Sokananta dan Tasbih Kumala serta 7 orang lainnya berkelebat cepat, bertahan dengan hebat dan sesekali lancarkan serangan balasan yang ganas. Meski dia telah merobohkan 2 orang anak murid perguruan Merapi, namun keadaannya tak bisa dikatakan di atas angin. Sokananta dan yang lain-lainnya bukan apa-apa. Tasbih Kumala lah yang tak bisa dianggap remeh. Setiap senjatanya berkelebat, satu gelombang angin yang laksana gunung beratnya menerpa Pendekar 212. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalau tubuh seseorang kena dilanda oleh tasbih sakti itu. Dua jeritan terdengar. 2 anak murid Manik Tunggul yang ikut mengeroyok Bogananta mandi darah dilanda pedang. Pada jurus ke-6 tadi, dalam pertempuran 1 lawan 1, Manik Tunggul telah didesak hebat oleh Bogananta. Kedua anak buahnya turun membantu dalam jurus ke-9 mereka mana dihantam Bogananta. Dan kini dalam jurus ke-10 kembali Manik Tunggul didesak hebat. Pada saat Wiro Sableng berhasil merobohkan lagi 2 orang pengeroyoknya, maka pada saat itu pula terdengar jeritan Manik Tunggul. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dengan kedua tangan memegangi dada yang robek besar di babat ujung pedang. Darah pun membanjir. Pada saat tubuhnya melingkar di tanah, detik itu pula nyawanya lepas. Jahat, teriak Pendekar 212. Dari mulutnya terdengar suara bentakan menggeledek. Tubuhnya melesat 6 tombak ke samping. Kapak naga geni 212 berkiblat, memancarkan sinar putih dan menebar suara bergaung. Ayah, awas! Teriak Sokananta. Bogananta memang sudah melihat datangnya sambaran senjata lawan. Dengan cepat, dia angsurkan pedang mustikanya ke depan untuk menangkis. Trang! Terdengar suara senjata beradu. Pedang di tangan Bogananta patah dan mental. Dikejap itu pula, terdengar lolongannya macam kerbau disembelih. Batang lehernya hampir putus terbabat mata kapak. Tubuhnya roboh ke tanah. Satu sambaran angin menderah ke arah punggung Pendekar 212. Wiro melompat ke muka dan balikan badan, sekaligus kiblatkan kapak. Yang menyerangnya ternyata Tasbih Kumala. Manusia-manusia kepak, kertak Wiro. Satu nyawa Manik Tunggul harus dibayar dengan nyawa kalian semua. Dari mulut Pendekar 212, kemudian terdengarlah kumandang suara siulan yang menggigitkan bulu roma. Jurus-jurus silatnya dengan serta-merta berubah total. 3 pekikan terdengar, menyusul kemudian 2 pekikan lagi. 5 korban terhampar di tanah. Kecutlah nyali Tasbih Kumala dan lebih-lebih Sokananta. Hanya mereka berdua yang kini masih hidup, dan itu pun tak lama. 2 jurus di muka, si gemuk pendek Tasbih Kumala keluarkan suara kesakitan. Aduh! Lengan kanannya yang memegang tasbih terbabat buntung. Buntungan bersama tasbih mencelat ke udara. Kapak naga geni 212 berbalik dan tras! Terpisahlah kepala dan badan Tasbih Kumala. Lumerlah nyali Sokananta. Tanpa tunggu lebih lama, pemuda ini balikan tubuh dan ambil langkah 1000. Bagaimana selanjutnya? Akankah Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 akan mengejar larinya Sokananta? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.